Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami Herbal Medika ET8 Taji Juwiring Klaten berada di sholat Idul Fitri Desa Taji Juwiring Klaten 21 April tahun 2023 yang khotib disampaikan oleh Bapak Abdul Rahman dari Solo. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat mendengarkan ceramah yang disampaikan oleh Bapak Abdul Rahman dari Solo. Bersama kami Herbal Medika ET8 Taji Juwiring Klaten. Jangan lupa selalu subscribe, like, dan share channel YouTube kami ini untuk info-info menarik yang lainnya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah untuk melaksanakan sholat Id Idul Fitri secara berjamaah. Salam salawat senantiasa tercurah kepada baginda kita, Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan perantara beliaulah kita mengenal Islam, mengenal iman, mengenal kitab, mengenal kebaikan dan keburukan, mengenal ketaatan dan kemaksiatan, hak dan batil, surga dan neraka. Maka kita senantiasa menjadi pengikut-pengikutnya Nabi Muhammad SAW hingga akhir hayatnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Jamaah rahmati Allah, kita patut bersyukur bahwa pada hari ini kita telah dipertemukan di hari sholat Idul Fitri ini dalam keadaan sehat walafiat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Di hari raya Idul Fitri ini, kenapa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan anugerah nikmat yang luar biasa, yang banyak, yang tiada ragamnya. Salah satunya adalah kita telah dipertemukan bulan Ramadan kemarin, yaitu bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah. Ini patut kita syukuri bahwa kita bisa melaksanakan, menunaikan ibadah saum Ramadan selama sebulan penuh. Sidang sholat Id yang dimuliakan Allah, bahwa banyak saudara-saudara kita yang mungkin pada bulan Ramadan kita masih bertemu, masih bisa melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah, masih bisa melaksanakan buka bersama, tetapi tahun ini mungkin saudara-saudara kita atau teman kita sudah tidak bersama kita. Kita bisa melihat ada yang sudah mempersiapkan di sahur pertama, ia ikut tarawih bersama, ia sudah menyiapkan makanan dan hidangan yang niatnya ingin disantap pada sahur pertama, tetapi karena takdir Allah malam harinya ia harus dibawa ke rumah sakit, masuk ICU, dan akhirnya jam 1 malam kemudian ia meninggal dunia. Artinya hidangan dan santapan yang ia siapkan untuk makan sahur tidak bisa disantapnya. Ternyata itu adalah bukan rezekinya. Maka bagi jamaah Allah, alhamdulillah kita bisa menunaikan
saum Ramadan ini, bertemu dengan bulan Ramadan ini dan sudah kita tunaikan. Yang kedua, kita juga diberi kekuatan dan kemampuan untuk menjalankan ibadah selama bulan Ramadan. Karena ada di antara kita yang ia menunaikan ibadah Ramadan, tetapi di pertengahannya ia sakit, kemudian dibawa rumah sakit, dan akhirnya ia meninggal pula. Dan alhamdulillah kita sampai hari ini masih bisa melaksanakan sholat id secara berjamaah. Di dalam bulan Ramadan ini kita juga merasa sangat bahagia karena kita mengenang beberapa saudara-saudara kita yang mungkin ketika sholat id bersama anak atau istri, orang tua atau kakek dan nenek yang tahun dulu masih bertemu dengan kita, tetapi mungkin hari ini mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah tidak bisa membersamai kita. Maka kita doakan semoga yang meninggalkan kita, entah kakek, entah nenek, entah orang tua kita, bapak atau ibu, atau istri atau suami, atau anak atau cucu, semoga mereka bahagia seperti yang kita laksanakan pada hari ini. Sidang jamaah sholat id yang dirahmati Allah, maka bulan Ramadan telah mengantarkan kita untuk menuju ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bulan Ramadan adalah penuh dengan berkah, limpahan rahmat, ampunan Allah. Maka kita sekalian semoga mencapai derajat la'allakum tattaqun, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan daripada ibadah puasa ini adalah agar mendapatkan derajat la'allakum tattaqun. Sidang salat id yang dirahmati Allah, apa yang kita dapatkan melalui puasa sepanjang bulan Ramadan ini adalah karena kita ingin menjadi orang yang bertakwa, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi benarkah ketakwaan itu kita miliki? Apakah saudara-saudara kita, apakah mereka-mereka yang mempunyai jabatan yang tinggi juga akan mencapai derajat la'allakum tattaqun? Benarkah mereka mencapai derajat la'allakum tattaqun pada setiap bulan ia bertemu dengan bulan Ramadan? Dan semua itu ternyata tidak ada korelasinya dengan perbaikan kondisi saat ini. Mereka bertakwa kepada Allah, tetapi mereka masih mengisinya dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kondisi-kondisi yang kita alami, mungkin ada kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin, kesenjangan ekonomi. Mereka menunaikan sholat tarawih, melaksanakan puasa, ingin mendapatkan ketakwaan, tetapi kenapa ketika diberikan amanah ia menyelewengkan amanah itu? Ia melakukan money laundry, melakukan korupsi, penyalahgunaan uang negara, sehingga kita dapati ketakwaan ini tidak ia miliki, sehingga banyak yang diamanahkan tetapi ia tidak bisa melaksanakan amanahnya itu. Ia mengatakan tidak mungkin orang yang bertakwa itu akan melakukan sebuah perbuatan-perbuatan yang mendolimi yang lemah. Tidak akan mungkin orang yang bertakwa itu melakukan penindasan terhadap orang-orang yang tidak punya. Tidak akan mungkin orang yang bertakwa itu tidak mau kepada ajaran-ajaran Islam. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, orang bertakwa itu menerima semua apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan hanya ketika menentukan satu Syawal Idul Fitri ia menggunakan syariat, tetapi begitu adanya satu korupsi, adanya satu penyimpangan, syariat Islam tidak digunakan. Ini namanya tidak menyukai terhadap ajaran-ajaran Islam. Padahal orang yang bertakwa, semua apa yang disyaratkan oleh Allah harus ia terima, tidak boleh ia menolak. Ketika ia dipanggil oleh Allah, jawabannya adalah sami'na wa ata'na, kami dengarkan, kami taati. Sidang rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah, kita patut berbangga kita bisa melaksanakan saum Ramadan dan sholat Idul Fitri dengan banyak kebahagiaan dan kenikmatan. Tetapi banyak saudara-saudara kita yang di negara lain yang hari ini tidak bisa melaksanakan sholat id secara berjamaah. Lihatlah di negeri Palestina, lihatlah di negeri Suriah, lihatlah di negeri Irak dan negeri-negeri lainnya yang mana saudara-saudara kita dalam keadaan konflik tidak bisa melaksanakan saum Ramadan maupun sholat id pada hari ini.
Maka jamaah mata Allah, ini adalah merupakan nikmat yang besar yang diberikan kepada kita sekalian. Sidang jemaah yang jamaah rahimahumullah, kita juga patut bersyukur bahwa hari ini kita bisa melaksanakan sholat Id dalam keadaan sehat walafiat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hasil infak sholat Idul Fitri sidang jemaah di Desa Tajin Cuwiring, Klaten. Maka semoga menjadi amal jariah umat Islam saat ini yang dikatakan oleh Allah sebagai khairul ummah, sebagai sebaik-baik umat, tetapi kenyataannya umat Islam dalam keadaan terpuruk dalam segala bidang. Apa penyebab umat Islam ini dalam keadaan terpuruk di segala bidang? Kalau kita cermati, adalah penyebab utamanya adalah umat Islam dalam kehidupan ini karena tidak taat kepada aturan-aturan Islam. Dengan sistem Islam Desa Taji akan melaksanakan Pilkades. Tetapi ia menginginkan pendaftaran mulai ajaran-ajaran tanggal selain Islam, isme-isme yang dibawa oleh 3 orang-orang sampai kafir, 8 Mei baik itu kapitalisme, baik itu 2023. sekularisme, baik itu demokratisme maupun Monggo yang liberalisme mau dan mencalonkan diri karena menjadi mencampakkan aturan-aturan calon Allah, kepala desa itulah Taji menyebabkan umat Islam yang akan dalam dilaksanakan keadaan 5 Juli jamaah rahmati Allah. tahun Padahal Allah SWT 2023. berfirman dalam surat Toha ayat 124, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamah a'ma. Dan barang siapa berpaling dari peringatku, yaitu peringatan dari Allah Al-Qur'an yang disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, maka sesungguhnya fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamah a'ma, dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ibnu Katsir dalam menerangkan surat Toha ayat 104 ini menjelaskan, barang siapa berpaling dari peringatanku dan menyelisih perintahku dan apa yang telah aku turunkan kepada Rasulku, yaitu Nabi Muhammad SAW, dia berpaling dan pura-pura lupa serta mengambil petunjuk-petunjuk lain-lain, maka baginya adalah kehidupan yang sempit. Di dunia mungkin dia berkelimpangan dengan harta, di dunia mungkin mereka bergelimang dengan pakaian yang mewah, makanan yang enak, tempat tinggal yang bagus, rumah, mobil dan sebagainya, tetapi ia tidak bisa menikmati kenikmatan itu karena ia dalam kebingungan, karena ia dalam kegoncangan, karena ia dalam keraguan dan senantiasa ragu dan bimbang. Inilah yang dimaksudkan dengan kehidupan yang sempit. Sidang rahimakallah yang dirahmati oleh Allah, padahal Al-Quran ini adalah merupakan hudali muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Karena umat Islam meninggalkan Al-Quran sehingga ia menjadi bancaan daripada orang-orang yang tidak suka dengan orang Islam. Walan tardo angkal yahud walan nasoro hatta tatabi'a millatahum, dan tidak akan ridho orang Yahudi dan Nasrani kepada umat Islam kalau ia tidak mengikuti agama mereka. Maka kita lihat mereka berupaya untuk menjauhkan ajaran-ajaran Islam. Mereka memahamkan kepada umat Islam dengan istilah-istilah modern Islam, modern beragama, dengan istilah-istilah Islam Nusantara. Itu tujuannya adalah menjauhkan ajaran Islam. Mereka tidak memerangi secara fisik, tetapi mereka memerangi secara pemikiran, sehingga ajaran-ajaran Islam pun akan dipersoalkan, akan dikriminalisasikan. Ajaran-ajaran seperti ajaran jihad, khilafah, ajaran-ajaran seperti poligami, ajaran-ajaran seperti hukum potong tangan kepada mereka yang melakukan korupsi, ini semua akan dikriminalisasikan, bahwa ajaran Islam pada zaman ini sudah tidak perlu. Ini sudah zaman modern. Jihad adalah orang-orang yang keras, orang-orang yang radikal. Khilafah adalah ajaran-ajaran yang kuno. Itu adalah ajaran kerajaan pada zaman dulu. Jilbab dan cadar adalah sudah tidak menghargai wanita, maka perlu ditinggalkan. Dan ajaran-ajaran seperti ajaran-ajaran yang lainnya ini dikriminalisasikan seakan-akan bahwa itu adalah ajaran yang tidak perlu dilaksanakan pada zaman-zaman modern ini. Inilah mereka berupaya untuk menjauhkan ajaran Islam
supaya umat Islam benci dengan ajaran sendiri. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, maka kepada kita sekalian, marilah kita kembali kepada Al-Quran agar kita senantiasa tidak dijauhkan dari rahmat daripada Allah SWT, tidak diberikan penghidupan yang sempit, tetapi akan senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, dan akhirnya kalau umat Islam menjadikan Al-Quran satu-satunya solusi, maka akan seperti generasi-generasi terdahulu, mereka yang selalu berislam, ia akan menggunakan Al-Quran seperti Al-Quran bergerak. Sahabat-sahabat Rasulullah dikatakan sebagai Al-Quran yang bergerak karena mereka membaca Al-Quran dan menerapkan ajaran Islam ini sehari-hari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka setelah bulan Ramadan ini, marilah kita kembali kepada Al-Quran, marilah kita istiqomah kepada ajaran Islam. Karena sahabat Nabi Abu Ammar pernah bertanya, ya Rasulullah, ajarkanlah ajaran yang pendek sekali, nasihatilah nasihat yang pendek, yang itu kalau aku laksanakan bisa aku menyebabkan aku masuk surga. Maka Rasulullah bersabda, qul amantu billahi tsumastaqim, katakanlah aku beriman kepada Allah dan istiqomahlah. Hanya dengan iman dan istiqomah inilah maka kita akan bisa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan melaksanakan Islam ketaatan di mana saja dan kapan saja. Karena Rasulullah bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dalam keadaan apapun. Jangan ketika takwa ini ditunjukkan di bulan Ramadan, tetapi di luar Ramadan tidak kita tunjukkan. Jangan hanya ketika bulan Ramadan kita rajin ke masjid, tetapi setelah di luar masjid, di luar Ramadan kita tidak jamaah di masjid. Jangan hanya ketika di bulan Ramadan kita rajin bertadarus, membaca Al-Quran, kita bersedekah, kita tunjukkan amalan-amalan kita di bulan Ramadan karena ini adalah bulan Ramadan, betul. Tetapi di luar Ramadan maka tetaplah untuk istiqomah dalam beribadah kepada Allah, untuk istiqomah dalam beramal kepada Allah, untuk istiqomah dalam melaksanakan ajaran-ajaran Islam, sehingga kita tidak akan menjadi kultur, tidak akan menjadi lemah iman kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka Ramadan adalah merupakan bulan yang digembleng agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar.